Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Rusti. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran ini anak-anak akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu menuliskan informasi penting suatu teks dan contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Mari anak-anakku semua kita simak materi berikut yang diberikan oleh Ibu. Di pembelajaran 4, tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Perhatikan teks yang Ibu bacakan. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Nah, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, untuk memahami teks tersebut, setelah kita baca dengan teliti, mari kita membuat peta konsep, ya, dari judul mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, Ibu akan memberi contoh yang apa. Nah, contoh yang apa jawabannya adalah persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Jadi, pertanyaannya bisa kamu tulis, apa modal utama dalam persatuan dalam keberagaman? Ya. Jadi jawabannya adalah persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Saya beri contoh lagi yang mengapa. Nah, mengapa nanti anak-anak bisa menuliskan? Karena penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, anak-anak bisa nanti meneruskan siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Selanjutnya, anak-anak akan belajar pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Kemarin kita sudah belajar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita harus memiliki sikap peduli, rela berkorban, ya, mendahulukan kepentingan bersama dan toleransi. Nah, persatuan dan kesatuan itu perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan. Bisa anak-anak lakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, persatuan dan kesatuan menjadi alat utama tadi dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, kini kita itu juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan
kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Nah, pembangunan bangsa yang stabil dalam berkesinambungan akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu sebagai berikut. 1. Saling menghormati sesama. 2. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Ini contoh ya, contoh persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Saling menghormati teman yang berbeda agama dan suku. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi kita harus kepentingan umum kita laksanakan di atas kepentingan pribadi. Memberikan kesempatan yang sama untuk memperkenalkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan produk dalam negeri, berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju, okay? Jadi perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat memperkerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Nah, ini yang anak-anak perlu lakukan juga. Rajin belajar untuk membangun bangsa. Jadi sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Pengetahuan itu sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun kita berbeda suku, budaya, ataupun agama. Jadi pengetahuan yang kita peroleh nanti dapat kita gunakan untuk pembangunan bangsa. Selanjutnya, mempererat kerjasama. Jadi kerjasama itu diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik. Nah, sebagai contoh dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, itu adalah contoh yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kalau kita manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu kemarin sudah kita pelajari menjadikan kehidupan kita yang selaras, serasi, seimbang, tentram, damai, bisa saling menghormati, saling membantu. Nah, itu seperti itu manfaatnya. Nah, demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang teks informasi yang penting, menuliskan teks informasi yang penting, dan contoh perilaku serta manfaat persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.